Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan-santriwati yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kesempatan sore yang berbahagia ini kita semuanya bisa hadir untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Tanqiqul Qaul ya. Kemarin itu Al-Qidah, sekarang Tanqih. Jadi kita untuk mengalap berkahnya bulan Ramadan, semoga kita semuanya ini diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi ilmu yang berkah, barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya untuk kajian kitab Tanqiqul Qaul ini dimulai, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsal mustafa fil ihtida'i mithlun nujum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasuluhu haqqahu asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqihi Muhammadil mab'utsu bil mu'jizat wa ala alihi masyaratul dalalat wa ashabihi anjumil hidayat. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menjadikan hadis-hadis Nabi yang terpilih dalam menunjukkan seperti bintang. Dan wa asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah atau asrarul ulum, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya yang Allah beri rahasia-rahasia ilmu. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadil mab'uthi bil mu'jizat. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan atas sebaik-baik makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan mukjizat. Kemudian dan keluarganya Kanjeng Nabi lentera bukti, dan sahabatnya Kanjeng Nabi sebagai bintang petunjuk. Fahadha syarhu ala lubabil hadis li Syekh Al-Alamah Al-Fuhamah Jalaluddin Ibnul Alamah Abi Bakrin As-Suyuti. Jadi setelah memuji kepada Allah, maka ini adalah syarah kitab terhadap kitab Lubabul Hadis miliknya Syekh Al-Alamah Jalaluddin Ibnu Alamah Abi Bakrin As-Suyuti. Tawamatuhullahu birahmatihi wa askanahu fasihu jannatihi. Semoga Allah memberi rahmatnya dan menempatkannya ke dalam keluasan surganya. Sampai itu, jadi kitab ini dinamakan adalah Tanqiqul Qaul ya. Al-Hadis fi Syarhil Lubabul Hadis. Kitab ini dinamakan yaitu Tanqiqul Qaul, hadis tentang syarah Lubabul Hadis. Jadi kitab Tanqiqul Qaul ini adalah kitab yang menerangkan syarahnya Lubabul Hadis.
wallahu as'ala ayaj'alahu khalisan liwajhil karim. Jadi aku meminta kepada Allah agar menjadikan kitab ini ikhlas karena wajahnya yang mulia, wasababan lil fauzi bi jannatin na'im, dan sebab untuk memperoleh surga kenikmatan. Artinya bagaimana dengan kitab ini semoga menjadikan keikhlasan, kemuliaannya Allah itu terlimpahkan kepada kami yang membuat kitab. Dan kemudian dengan kitab ini bisa menyebabkan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Wa ayakhtim li kitabihi bi khairin, amin amin, dan mengakhiri penulisannya dengan kebagusan. Wa'lam annal ba'ith fi kitabihi hadza syarh hajatal mujtajin ilaihi, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya yang mendorong untuk menulis penjelasan ini adalah kebutuhan orang-orang yang butuh pada penjelasan ini. Jadi teman-teman semuanya jadi kitab ini dikarang, ditulis untuk apa? Untuk menjadi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Karena di dalam kitab ini mengandung keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Seperti itu. Illa an ba'da syarri ahwan min ba'din. Hanya saja sesungguhnya sebagian kejelekan itu lebih ringan dari kejelekan yang lain. Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Jadi yang pertama adalah bab menerangkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang mencari ilmu. Mas, lampunya dinyalakan biar padam, Mas, yang pinggir-pinggir itu. Jadi yang pertama adalah menerangkan tentang keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi." Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan sama demikian itu. Marilah kita perhatikan bahwasanya bagaimana Allah memulai dengan dirinya, kemudian yang kedua dengan para malaikat, dan yang ketiga dengan para ahli ilmu. Hal ini karena suatu kemuliaan dan keutamaan ilmu itu tadi. Jadi Allah memulai kepada dirinya yang pertama, kemudian yang kedua itu dimulai dengan para malaikat, yang ketiga itu dimulai yaitu dengan orang yang berilmu. Jadi Allah menciptakan dunia ini, yang ketiga itu adalah orang yang berilmu. Makanya ini luar biasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud,
julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min isqi alfi raqabah wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wassalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sana. Ini Kanjeng Nabi ya dawuh yang artinya, ya Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan, dudukmu 1 jam di majelis ilmu, ya kita duduk 1 jam di majelis ilmu, di pengajian, engkau tidak menyentuh pena, artinya tidak membawa pulpen, ya, dan tidak menulis 1 huruf saja. Jadi ada santri pergi di pengajian, ya kan, di kajian tidak membawa pulpen, tidak membawa buku, dia tidak menulis hasil-hasilnya, apa yang disampaikan, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi hanya datang ngaji saja, tidak menulis, tidak mencatat, tidak membawa buku, wis pokoknya datang gitu aja, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka munali fi farsita saddaqta biya fi sabilillah. Dan memandangmu pada muka orang alim itu adalah lebih baik bagimu daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Wassalamuka alal alim khairul laka min ibadihi alfi sanatin. Dan salammu kepada orang alim, orang yang berilmu, ya, itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ini luar biasa. Artinya bagaimana maksudnya? Bahwasanya menuntut ilmu di majelis pengajian seperti ini 1 jam saja, ya, baik itu di waktu siang maupun di waktu malam, ya, tanpa membawa pulpen, kemudian tanpa membawa catatan, artinya tidak mencatat, ya, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, itu lebih baik daripada pahalanya memerdekakan 1000 budak atau hamba sahaya atau wanita yang lemah. Seperti itu luar biasa. Jadi orang ngaji, orang yang menuntut ilmu itu, ya, itu fadilahnya lebih besar daripada orang memerdekakan budak. Kemudian memandang wajahnya orang yang berilmu, ya, memandang wajahnya orang yang berilmu, memandang wajahnya kiai, memandang wajahnya ustadz, memandang wajahnya ilmuwan, karena cinta, ya, karena cinta, karena punya rasa cinta dengan ilmunya itu tadi, itu lebih baik daripada menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah untuk berjihad melawan orang-orang kafir dalam menegakkan agama Allah. Jadi memandang kiai tok, ya, melihat kiai dengan rasa cinta karena ilmunya itu tadi,
itu lebih pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah 1000 kuda untuk buat perang ya di jalan Allah. Ya, itu luar biasa. Jadi maka dari itu kalau ada orang alim ya kan, kiai, ustadz, pandang saja ya kan, itu pahalanya luar biasa ya. Ketika teman-teman semuanya ini melihat kiai Mbah Haris Sudakon misalkan ya kan, kemudian Mbah Gus Koyum misalkan, kemudian Mbah Sotik Hamzah misalkan, itu ulama-ulama, para alim, para kiai, kita memandang saja itu pahalanya lebih besar daripada apa? Daripada kita bersedekah 1000 kuda. Itu. Kalau zaman dulu kuda, kalau sekarang 1000 motor, nah, gitu. Jangankan 1000 Pak, misalnya 5 saja sudah alhamdulillah, misalkan seperti itu. Nah, itu tadi. Dan mengucapkan salam untuk orang yang berilmu. Assalamualaikum Kiai, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Pak dosen, misalkan seperti itu ya. Mengucapkan salam untuk orang alim, untuk temannya, itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Jadi ini luar biasa ya. Jadi kita beribadah 1000 tahun, sholat terus misalkan, sedekah terus setiap hari sampai 1000 tahun, itu lebih baik kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Kiai, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Pak dosen, Bu dosen, seperti itu. Luar biasa kan? Nah ini ternyata ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Ini adalah hadisnya Kanjeng Nabi. Makanya di pesantren kita ini itu diwajibkan yaitu untuk mengucapkan salam dengan temannya, assalamualaikum ya kan. Itu di samping-samping pintu sudah di tempeli player ya yang besar sekali. Itu ada kewajiban dan larangan, itu diantaranya wajib bagi santri untuk mengucapkan salam ketemu dengan saudaranya ya kan, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi senyum dulu, kemudian sapa ya. Dari mana Mas? Assalamualaikum, gitu. Itu hati rasanya ya kan, seperti itu. Benar nggak? Kalau kita disalami, assalamualaikum, ini saudaraku, luar biasa. Nah itu mengucapkan salam dengan orang yang berilmu itu tadi lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kira-kira setiap hari sampai 1000 tahun kita disuruh ibadah terus, mampu nggak? Kalau manusia itu adalah sifatnya lemah ya kan, jadi kurang mampu. Umur kita tidak ada 1000. Kemudian demikian sebagian disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Munziri dalam kitabnya Durratul Yatimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man masya ila halqatin alim ka'allahu bikulli khudwatin mi'ata hasanah wa idza jalasa indahu wastama ma yaqulu ka'allahu bikulli kalimatin hasanah. Jadi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya,
Man masa ila halqatin alim, ya, siapa yang berjalan, ya, atau pergi ke sarasean atau ke majelis pengajiannya orang alim, maka ia memperoleh pahala setiap satu langkah, ya, ka'an lahu bikulli khutwatin mi'ata hasanatin. Jadi ia memperoleh pahala setiap satu langkah itu 100 kebaikan. Fa'idha jalasa indahu, apabila ia duduk di sisinya, kemudian mendengarkan apa yang diajarkan, maka baginya berpahala dari setiap kalimat 1 kebaikan. Artinya bagaimana? Jadi barang siapa yang dari pesantren, ya kan, dia ini berjalan menuju masjid untuk mengikuti kajian, maka ia memperoleh pahala setiap satu langkah itu 100 kebaikan. Coba kalau misalkan dihitung dari pesantren ke masjid ini berapa langkah, Mas? Berapa langkah, Mbak? Kalau yang di gedung A mungkin banyak langkah ya, karena agak jauh, ya kan? Nah itu. Nah, 1 langkah itu dihitung adalah 100 kebaikan. Nah, kemudian ketika sudah di majelis seperti ini, dia duduk kemudian mendengarkan yang disampaikan oleh kiai, yang disampaikan oleh ustadznya dalam waktu pengajian yang diajarkan itu tadi, maka 1 kalimat itu adalah 1 kebaikan. Kalau misalkan ngajinya 1 jam itu berapa kalimat? Banyak kalimat kan? Dan itu 1 kalimat teman-teman santri ini mendengarkan, ya kan? Itu 1 kebaikan. Itu luar biasa, ya kan? Makanya mencari pahala itu aslinya mudah. Datang ke pengajian, lagi jalan 1 langkah saja sudah berapa tadi? 100 kebaikan. Nanti coba Mas ketika pulang dihitung berapa langkah, gitu ya, seperti itu. Yang di PUPR yang belakang sana lumayan ada tambahan, ya kan, lebih jauh. Nah, artinya langkahnya lebih banyak, jadi pahalanya lebih banyak. Tuh. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kanjeng Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahid mutawari'un asyaddu ala syaitan min alfi abid mujtahidin jahilin wari'in. Ya, seseorang alim fikih yang berwirai atau yang bisa menjaga hal-hal yang syubhat, hal-hal yang haram, itu adalah wirai. Itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tekun tapi tidak mempunyai ilmu. Maksudnya bagaimana? Seseorang yang alim, yang mempunyai ilmu, ini seperti teman-teman semuanya ini, santri-santri ini, ya kan, mahasiswa itu kan berilmu, benar gak Mas? Ini mahasiswa ini kan berilmu karena apa? Mencari ilmu kan. Nah, ini termasuk orang alim ini. Jadi orang alim, orang yang berilmu itu tadi, kemudian orang ini bisa menjaga kesyubhatan, bisa menjaga keharaman. Artinya yang syubhat tidak usah dilakukan, ya kan? Kemudian yang haram tidak usah dilakukan, misalkan seperti itu, ya.
semua ditinggalkan yang tidak baik. Itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah tetapi tidak mempunyai ilmu. Jadi orang yang berilmu 1 orang dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak mempunyai ilmu. Orang ahli ibadah 1000 ini tidak mempunyai ilmu, itu lebih mudah setan menggoda orang yang ahli ibadah tapi yang tidak berilmu. Walaupun dibandingkan orang 1 tapi berilmu, setan ini tidak mampu menggodanya. Jadi makanya ada cerita, ya kan? Orang alim yang tidur, ketika ada orang alim tidur di dalam masjid, kemudian setan datang, dan ada orang yang lagi sholat. Yang orang yang lagi sholat itu tidak mempunyai ilmu. Di belakang ada orang tidur tapi dia itu berilmu. Setan masuk. Orang setan ini mau menggoda orang yang tidur. Setan ini, waduh, ini orang alim ini, orang yang berilmu ini. Akhirnya apa? Setan ini tidak berani menggoda. Walaupun orang tidur tapi dia ini orang berilmu, setan nggak berani menggoda. Kemudian akhirnya setan itu tadi nyari orang lagi. Oh, itu ada orang sholat nih, banyak sekali orang sholat, tapi yang sholat, yang beribadah ini tadi tidak mempunyai ilmu. Nah, ini lebih mudah setan untuk menggoda. Makanya orang yang berilmu itu sangat luar biasa. Jadi di pesantren ini jangan disia-siakan, ya kan? Artinya bagaimana kita manfaatkan waktu untuk selalu mencari kebaikan, untuk selalu mencari ilmu. Mas, dikondisikan Mas itu. Itu siapa? Kok jagung sendiri? Hah? Mas Santri. Ayo dikondisikan itu jagung sendiri itu. Mas, itu ngaji atau kumpulan RT? Ya, oke. Kita lanjut ya. Kemudian karena sewaktu setan itu membuka pintu hawa nafsu untuk manusia, ya, dalam hatinya mereka antara seorang fakih atau orang yang berilmu, yang arif, yang bijaksana, yang wirah itu tadi, setan lebih berat menggodanya, ya, seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Abbas, seorang fakih, lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Fadlil alim 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah itu bagaikan keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Jadi maksudnya bagaimana? Seorang yang mempunyai ilmu, ya, orang yang alim itu di atas adalah yang mengamalkan ilmunya lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tapi yang tidak mempunyai ilmu. Bagaikan keutamaan bulan purnama di malam hari atas bintang-bintang. Artinya lebih
bercahaya mana antara bulan purnama sama bintang-bintang? Bulan purnama. Lah bulan purnama ini ibaratkan apa? Ibaratkan orang yang mempunyai ilmu. Lah bintang-bintang ini diibaratkan adalah orang yang beribadah. Jadi lebih terang, lebih utama dibandingkan orang beribadah. Luar biasa ya. Yang dimaksud keutamaan di sini adalah keutamaan banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya di akhirat dari tingkatan surga dan kenikmatannya ya. Makanannya dan minumannya. Jadi pahalanya orang yang mempunyai ilmu, yang mencari ilmu itu sangat luar biasa ya. Bahkan sampai dikasih pahala di dalam surga itu makanannya orang yang berilmu sama orang yang beribadah itu beda. Lebih enak orang yang berilmu, sate ada ya kan, buah-buahan ada, seperti itu. Es jeruk ada, es jus ada, es buah ada, nanti beli ya, seperti itu ya. Oke. Dalam suatu riwayat Al-Haris bin Abu Usama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala ummati. Keutamaan seorang alim, orang yang berilmu itu tadi atas ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas umatku ya. Dalam suatu riwayat oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah disebutkan, keutamaan orang alim ini atas ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas orang yang di bawahku. Ini maksudnya bahwa kemuliaan seseorang yang berilmu dibandingkan kemuliaan orang ahli ibadah itu adalah seperti kemuliaannya Kanjeng Nabi atas kemuliaan orang yang berada di bawahnya, yaitu sahabat. Jadi ibaratkan kemuliaan orang yang berilmu itu adalah seperti Kanjeng Nabi, kemudian yang ahli ibadah itu diibaratkan para sahabat. Kemuliaannya itu lebih tinggi Kanjeng Nabi orang yang berilmu dibanding yaitu sahabat yang ahli ibadah itu tadi. Imam Ghazali berkata, perhatikanlah bagaimana Nabi menjadikan ilmu sebagai standar derajat kenabian, dan bagaimana beliau menurunkan derajat amal semata-mata dari ilmu. Dan jika seorang ahli ibadah itu ternyata tidak berilmu sekalipun, tapi ia benar-benar tekun beribadah, maka ia tidak dianggap ibadahnya. Jadi orang beribadah tapi dia itu tekun, tapi dia tidak punya ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau mengikuti kajian, ya kan? Malah bertakjil, bersolat, bablas mentu keluar misalkan, tidak mau ikut jamaah sholat isya, apalagi sholat taraweh. Sholat tarawehnya malah nyari membuat sendiri di dalam kamar misalkan, seperti itulah. Ini walaupun dia itu beribadah tapi tidak dianggap beribadah. Ini Imam Ghazali mengatakan seperti itu ya. Jadi teman-teman, makanya di dalam ketika masuk di dalam kampus, di pintu gerbang itu ditulis dalam bahasa Arab Al-Quran, bunyinya apa? Yarfa'illahul ladzi, kalau di pintu gerbang itu kan kampus kita itu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang mencari ilmu itu yarfa'illah, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah, ya kan? Derajatnya itu akan dilebihkan oleh Allah, seperti itu. Luar biasa.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maning takola yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Siapa yang pergi untuk mencari ilmu, maka dosanya diampuni sebelum ia melangkah. Ini teman-teman yang luar biasa ya, bagi kita semuanya yang mencari ilmu ini ya. Jadi barang siapa mencari ilmu sebelum melangkah, kakinya ini sebelum dilangkahkan, dosanya itu sudah diampuni oleh Allah ya. Jadi ketika teman-teman ini dari pesantren, wah di masjid ada kajian, ikut ke sana berangkat, sebelum kakinya ini melangkah, dosa-dosa kita itu sudah diampuni sama Allah. Luar biasa kan? Itu orang yang mencari ilmu. Makanya itu tadi, jangan sia-siakan ya kesempatan kita di pesantren ini. Jadi sebenarnya pesantren kita ini itu untuk mendidik ruh kita, mendidik akhlak kita, agar kita ini menjadi orang yang solih. Jadi Bapak Rektor itu memberikan kewajiban kepada kita itu untuk menuntun kita agar kita ini mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang baik, terutama kepada orang tua kita, terutama kepada guru-guru kita. Nah, di situ ditempatkan di pesantren agar hati kita, akhlak kita ini benar-benar mempunyai akhlak yang baik. Pernah mendengarkan atau pernah membaca ceritanya Malin Kundang? Pernah enggak? Pernah membaca, mendengar kisahnya Malin Kundang? Malin Kundang itu kaya, Malin Kundang itu pinternya luar biasa, ya kan? Tapi dia dengan orang tua bagaimana? Dengan orang tua tidak mau menghormati, dengan orang tua tidak mau birrul walidain. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang Malin Kundang itu menjadi batu. Ada yang rumahnya dari Padang. Kalau yang dari Padang, yang dekat sana itu di pinggir pantai, silakan melihat. Itu batunya masih ada. Ditutup sama ibunya, akhirnya menjadi sebuah batu, menjadi sebuah patung dengan seketika. Jadi makanya ketika kita mempunyai ilmu, jangan apa? Jangan sombong. Jaga hati kita, jangan jaga akhlak kita. Punya ilmu tapi tidak punya adab, punya ilmu tapi tidak punya akhlak, itu akan menyengsarakan hidup kita. Seperti itu. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim diterangkan adab dulu baru ilmu. Ya. Pinter, kemudian dipilih menjadi komting misalkan, tapi kalau nggak punya akhlak, nggak punya adab, ya kan, itu di sana, bukan di sini. Kalau di sini luar biasa, di sini orang-orangnya, santrinya beradab semua, gitu ya. Amin Allahumma amin, ya kan. Sama temannya assalamualaikum, ya kan, ketemu salaman, sama dosennya assalamualaikum Pak, ya, ketemu salaman, seperti itu. Orang berilmu, orang beradab. Kalau di sana, ya kan, di luar sana itu dia punya ilmu tapi bantahan, ilmunya dibuat bantah. Nah, itu akhirnya apa? Menyebabkan ilmu yang tidak barokah, ilmu yang tidak manfaat. Akhirnya sehingga dia sengsara.
Nah, mari teman-teman semuanya, santri-santri di sini, ayo kita bersama menata ilmu, mencari ilmu, karena keutamaan orang yang mencari ilmu itu tadi yang sudah kita jelaskan itu sangat luar biasa. Oke, kita tutup untuk kajian kali ini. Insya Allah kita sambung besok sore dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.